Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Berbicara tentang akuntansi, yang kita pikirkan adalah uang, dan uang. Sebenarnya akuntansi tidak terlalu identik dengan yang namanya uang. Akuntansi merupakan sebuah seni mencatat, seni menggolong, dan seni melaporkan. Untuk lebih jelasnya, di video ini kita akan ulas materi tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Sebelum menuju ke pembelajaran, ada pun indikator yang harus kita capai sebagai berikut. Kalau kita belajar tentang akuntansi, maka tidak lepas yang harus kita pelajari pertama kali adalah sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi sudah dimulai sejak manusia mengenal hitungan uang dan menggunakan catatan. Sejarah perkembangan akuntansi diperkenalkan oleh Pak ahli matematika Luca Raccioli tahun 1994 dalam buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Computers et Scriptoris, sehingga akuntansi disebut sebagai seni pencatatan. Sejarah perkembangan akuntansi dibagi 3 periode, yaitu tahun 4000 sebelum Masehi sampai 1300 Masehi. Kedua, tahun 1300 sampai 1850 Masehi. 3. Dan yang terakhir tahun 1850 Masehi sampai dengan saat ini. Masing-masing periode memberikan distribusi yang berarti ilmu akuntansi. Pada periode pertama, akuntansi merupakan pencatatan yang sederhana, mencatat apa yang terjadi pada saat bisnis itu. Periode kedua merupakan pengembangan periode sebelumnya, di mana lahir double entry book keeping. Periode 3, perkembangan pemikiran akuntansi tidak hanya mengenai debit kredit, tetapi sudah menyentuh kehidupan bermasyarakat. Perkembangan teknologi yang luar biasa berdampak pada ilmu akuntansi modern. Yang kedua, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah seni pencatatan, peringkasan transaksi, serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang bermakna dan dalam bentuk satuan uang hasil proses tersebut. Yang ketiga, ada proses akuntansi. Proses akuntansi ada 3 tahap. Pertama, tahap pencatatan atau penggolongan. Yang kedua, tahap pengikhtisaran atau peringkasan. Yang ketiga, tahap pelaporan atau penganalisisan. Pertama, tahap pencatatan atau penggolongan. Dimulai dengan tahap catat transaksi, membuat jurnal umum, dan membuat buku besar. Yang kedua, tahap pengikhtisaran atau peringkasan. Dimulai dari membuat neraca sisa, jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Tahap ketiga adalah tahap pelaporan atau penganalisisan, yaitu pelaporan laba atau rugi, pelaporan perubahan modal, dan pelaporan neraca. Yang keempat, bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi ada 9. Yang pertama, akuntansi keuangan. Yang kedua, auditri. Yang ketiga, akuntansi biaya. Yang keempat, akuntansi manajemen. Yang kelima, akuntansi perpajakan. Yang keenam, sistem akuntansi. Yang
Yang ketujuh, akuntansi anggaran. Yang kedelapan, akuntansi pemerintah. Yang kesembilan, akuntansi pendidikan. Profesi akuntansi ada 4, yaitu akuntansi perusahaan, 2 akuntan publik, 3 akuntan pemerintah, 4 akuntan pendidikan. Kelompok akun. Akun dapat diklasifikasi menjadi 2, yaitu 1 akun real, 2 akun nominal. Akun real atau harta adalah semua kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang yang terdiri dari harta berwujud tak berwujud. Akun utang adalah kewajiban yang harus dilunasi perusahaan kepada pihak ketiga. 2. Akun nominal dibedakan menjadi 2, yaitu akun pendapatan adalah hasil yang diperoleh perusahaan dalam kegiatan pemberian jasa kepada pihak luar perusahaan. Akun beban adalah pengorbanan yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Nah, gimana? Apakah kalian sudah mengerti? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.